Oke, kembali lagi di Sudut Podcast. Kali ini mungkin episode pertama ya, perdana. Artinya podcast ini mengedukasi apapun tentang kesehatan, politik, lingkungan, dan pergerakan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan menjelaskan tentang kebutuhan seks untuk masa remaja dan bapak-bapak atau yang udah tua. Ya, di samping saya kedatangan tamu itu si Futom. Ya, si Futom ini berasal dari Zimbabwe. Si Futom sehat, si Futom? Sehat, bro. Kita udah di swab sebelumnya, jadi udah aman. Kita lepas masker segala macam. Oke, gimana, sehat nih si Futom? Alhamdulillah, bro. Sibukannya apa nih? Sebelum kita mulai, kita iseng-iseng aja dulu nanya. Sibuk apa nih sekarang? Sibukan gue masih ngajar-ngajar, ya kan kebetulan gue juga ngajar di ilmu terapi ya, termasuk holistik. Juga ya tentu saja sebagai seorang terapis ya gue ngerapi orang ya. Guys. Terus kebetulan juga gue punya channel YouTube juga. Oh, ada channel YouTube juga loh? Yoi. Apa boleh promo nih? Ya si Futom. Oh, si Futom. Pakai H ya, SHI. SHI. Kita ini nanti tolong subscribe juga nih karena kita channelnya baru, tolonglah. Yoi. Buat yang nonton channelnya si Futom atau yang Sudut Podcast, tolonglah. Saling Kita berbagi. Saling berbagi lah. Ya. Oke, pertama nih. Banyak ya, artinya bahasa tentang seks itu banyak di kalangan orang tua, banyak yang Merasa tabu. tabu gitu loh. Jadi artinya edukasi harus seperti apa sih edukasinya dari sejak dini ya? Pandangan dari situ Tom harus kayak gimana sih sebenarnya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Indonesia ini mengandung adat kebudayaan timur yang begitu tinggi. So jadi biasanya normatifnya begitu kental juga. Nah, sehingga akhirnya karena adat ketimuran ya kan, kemudian sopan santun dan lain-lain, itu kayaknya seakan-akan orang tua itu merasa riskan gitu kalau misalnya mengajarkan atau mengedukasi anak-anaknya sejak usia dini mengenai pendidikan seks ya. Padahal kebutuhan untuk pembelajaran seks itu memang sebenarnya seharusnya diajarkan sejak usia dini. Oh gitu ya. Artinya kan biar si anak ini paham ya. Iya, bahkan sejak balita itu sudah harus diajarkan. Jadi artinya kan gini loh, kalau saya boleh berpendapat, ya mungkin karena kita ada di ketimuran kali ya, terus ada kata-kata pamali segala macam. Mungkin di situ ya stagnannya bahwa edukasi seks ini tidak begitu penting. Artinya kan nanti juga bakal paham dengan sendirinya. Iya, begitu. Stigma itu loh yang ada di masyarakat tuh yang menjadi momok tersendiri. Padahal ya mohon maaf ya, kalau kita nggak kenalkan sejak dini anak-anak kita, kedepannya ya kedepannya tentu saja banyak permasalahan dari kesehatan bahkan mohon maaf masalah psikososial, masalah permasalahan-permasalahan sosial itu banyak yang terjadi dikarenakan pendidikan seks yang tidak diajarkan sejak usia dini. Oh, jadi penting ya, artinya wajib gitu orang tua tuh biar tidak tabu lagi. Edukasi seks dari dini itu memang harus penting ya? Iya, sangat penting karena kan memang daripada kita kecolongan nantinya, kita harus ajarkan sejak anak-anak kita dari kecil. Tentu saja bertahap nanti dari usia balita bagaimana cara pengajarannya, ketika SD bagaimana cara pengajarannya, ketika sudah sudah usia pubertas itu ada juga cara pengajarannya. Oh iya, jadi ada metode ya? Iya, ada metode dong, bisa aja. Cuman seberapa haruskah gitu? Artinya hal apa sih yang harus didahulukan dari orang tua nih terhadap anak ya tentang edukasi seks ini? Harus seperti apa sih? Maksudnya pendekatannya harus seperti apa gitu? Nah, kalau yang gua rasa begini ya,
kan anak itu sebenarnya dari pola didik ya. Sebenarnya orang tua itu anak itu melihat dengan cara mencontohkan sikap dan akhlak dari orang tua kan begitu. Kemudian juga tentu saja pendekatannya tidak sama seperti ketika anak itu diajarkan oleh gurunya di sekolah. Karena memang yang salah adalah ketika mohon maaf dia mendapatkan pola pengajaran di sekolah sama dengan pola pengajaran yang ada di rumah. Jadi di rumah itu lebih sifatnya lebih kekeluargaan lah ya, lebih intim lagi gitu lebih ya. intim, lebih dekat. Kemudian juga mohon maaf ya, anak dan orang tua itu seperti sahabat dan lain-lain. Dan melihat ya bagaimana karakter anak ini berkembang. Ya tentu saja melihat perkembangan si anak. Nah, misalnya contoh nih, anak usia dini gitu ya, itu kan udah bisa kita ajarkan tentang seks. Tentu saja dengan pola pikir yang mereka bisa tanggap. Misalnya contoh, adek ini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Kalian berbeda cara mainnya gitu ya, berbeda cara mainnya gitu kan. Kemudian juga ini ibu, ini ayah begitu kan. Jadi dari pola-pola seperti itu dulu yang sesuai daya tangkap mereka. Nah, kemudian nanti ketika sudah SD gitu kan, kita sudah juga harus bisa ajarkan. Misalnya contoh cara bermain, misalnya anak kita laki-laki nih, cara bermain dengan anak perempuan bagaimana gitu kan, bermain dengan sesama jenisnya bagaimana, itu sudah harus kita ajarkan. Oh, berarti mungkin bahasa sederhananya yang mudah mereka tangkap gitu loh ya. Yoi. Artinya ini yang tidak boleh loh, karena kamu seorang perempuan. Yoi. Nah ini kamu seorang laki-laki harus seperti ini, gitu kali ya. Betul. Nah kadang gini bro, setelah diedukasi, kadang ada perilaku yang katakanlah ada perubahan perilaku nih. Karena mungkin satu ya, kita ada 2 poin ya. Yang pertama adalah orang yang belum paham sama orang yang sudah paham. Pasti kan beda nih perilakunya. Gitu kan. Kalau misalkan yang belum paham kemana ya, tahu sendiri lah, sembunyi-sembunyi gitu kan. Ada situs-situs tertentu yang mungkin mereka searching gitu. Terus juga ada yang sudah paham, mungkin ya mereka dapat edukasi dari orang tua mereka, akhirnya ini yang nggak boleh, ini loh yang boleh. Terus tahu batasannya lah gitu lah. Nah mungkin gimana ya cara buat ngadepinnya kayak gitu tuh? Kadang kita bingung gitu kan sebagai orang tua dengan perubahan perilaku itu. Apa yang harus dilakukan gitu terhadap anak gitu? Nah sekarang makanya gue bilang betapa pentingnya nih pembelajaran itu sejak usia dini. Sehingga ketika masih balita, ketika mohon maaf kalau kita udah ajarin nih si anak-anak kita gitu dengan pendidikan yang ibaratnya kita sudah memberikan batasan-batasan begitu ya. Misalnya ke anak laki-laki, kamu kalau misalnya ke anak perempuan tolong jangan dikasarin, misalnya gitu ya. Kasihan dia tenaganya lebih sedikit dari kamu gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya dari cara bermain gitu ya. Kalau anak laki-laki mainnya sama anak laki-laki nih kayak gini-gini gitu kan, misalnya main bola kah atau apa segala macam. Biarkan anak perempuan dengan anak perempuan seperti itu. Nah, artinya kita sudah memberikan ruang batas ke mereka supaya tidak mereka paham nih aturan-aturan bakunya begitu. Jadi sudah maksud gua supaya tidak terlambat atau kecolongan di masa yang akan kelak, masa depan mereka. Kita sudah ajarkan sejak usia dini. Nah, begitu juga nanti ketika SD, misalnya ketika SD tolong kalau gua sih mohon maaf ya, di dalam ilmu psikiatri begitu, di dalam ilmu kejiwaan itu memang kita sebaiknya menghilangkan kata-kata yang sifatnya negatif. Kata-kata yang sifatnya negatif itu misalnya jangan, tidak, itu sebaiknya kita ubah menjadi kata-kata atau kalimat yang sifatnya positif. Menginstruksikan begitu. Misalnya contoh, daripada kita bicara seperti ini, jangan kamu berbuat A misalnya. Sebaiknya kita lebih baik mengatakan kepada anak kita, sebaiknya kamu menjauh dari perbuatan A, karena perbuatan A ini ada maslahatnya begitu, ada permasalahan-permasalahan. Nah,
Sehingga apa? Mohon maaf, logikanya terbangun oleh si anak. Jadi kebanyakan orang tua nih, mohon maaf nih, ketika menginstruksikan sesuatu kepada si anak atau membuat aturan baku gitu kan. Nah itu kebanyakan tidak membuat si anak berpikir secara logik. Kenapa sih kok gue bisa dilarang begitu? Nah itu sebaiknya ya ada alasannya, dan sebaiknya ya tidak menggunakan jangan dan tidak. Bahasanya dirubah. Jadi lebih kalimat positif, lebih kalimat instruksi langsung begitu. Iya. Dan dikasih warning gitu ya. Kalau melakukan sesuatu ini nanti ini loh efeknya. Efeknya kita kasih alasannya apa. Jadi si anak paham ya. Iya. Kadang kan gini bro, artinya kan ya nggak tahu ya. Mungkin zaman gua dulu, lu nggak boleh A misalkan. Gini tanpa dikasih tahu efeknya apa gitu kan. Karena orang-orang tua dulu kan kolot ya, artinya ya lu kalau langsung dimarahin. Iya, lu nggak boleh gini segala macem. Nah mungkin sekarang kita coba pola pikir itu kita ubah mungkin ya, lebih tepatnya lu jangan lakuin A, nanti jadinya C lu. Ya makanya pentingnya ilmu parenting di situ. Pentingnya ilmu parenting, pentingnya ilmu menjadi orang tua itu di situ. Nah kemudian juga mohon maaf nih, menginstruksikan anak ya atau memberikan warning kepada anak, kita juga harus tahu anak kita itu karakternya karakter yang seperti apa. Misalnya apakah dia karakternya karakter auditori itu pendengar ya. Jadi cukup dengan nasihat begitu. Ada karakter anak yang visual. Visual itu melihat lingkungannya, melihat orang tuanya begitu kan. Kemudian ada yang kinestetik. Kinestetik itu harus disikap, harus diberikan contoh. Nah, makanya sebagai orang tua yang baik ya, sebenarnya tiga-tiganya harus ada nih. Tiga-tiganya harus ada. Misalnya contoh, lu sebagai orang tua begitu, lu juga sebagai pemberi nasihat yang baik begitu kan, tidak menggurui dan atau tidak, mohon maaf, sebagai security begitu di rumah, tetapi lu sebagai sahabat begitu kan. Nasihatnya baik, kemudian memberikan kalimat dengan kalimat yang sifatnya instruksi langsung yang tadi seperti gua katakan, menghindari kalimat atau kata-kata negatif. Kemudian yang kedua, lu memperlihatkan tingkah laku lu kepada anak lu begitu. Nyontohin gitu ya. Iya. Jadi memang mohon maaf yang tadi gua bilang, orang tua itu sebenarnya sebagai contoh. Sebagai contoh. Jadi dialah adalah sosok mungkin guru. Bukan sosok lah ya, panutan yang pertama sebenarnya. Nah kebanyakan kan orang tua, mohon maaf nih, lu melarang anak lu main gadget misalnya. Sedangkan lu sendiri, mohon maaf, di ruang tamu lu atau ruang keluarga lu masih sibuk sama gadget sendiri. Sibuk sama gadget gitu. Mohon maaf, kalau bisa sih gadget boleh kita pakai begitu kan. Gadget boleh kita pakai, tapi kalau misalnya lagi ngumpul sama keluarga atau memang lagi lagi sesi bersama keluarga nih ya, itu lu ya tinggalkan gadget lu gitu. Kadang gini loh bro, artinya bahas seks ini kayaknya agak ada dua versi gitu kan. Ada yang wah kayaknya memang si anak nih jangan dulu deh dikenalin seks gitu kan, karena ya balik lagi kan, karena ketidakfahaman orang tua zaman dahulu gitu kan. Ya lu manut aja gitu. Ada yang orang tua zaman modern itu penting gitu kan. Penting karena untuk mereka paham gitu. Lu kalau ngelakuin A, lu bakal bisa begini gitu kan. Sedangkan orang tua dulu ya udah setelah terjadi kan lu sih gak ngikutin gua bilang jangan gitu. Akhirnya begini kan siapa yang tanggung jawab. Itu kan akhirnya kan orang-orang tua yang kolot seperti itu kan, mohon maaf, itu kan sifatnya cuman menyalahkan di akhir kan begitu. Yang orang tua yang baik itu adalah memang mengarahkan anak sebelum terjadinya itu. Harusnya. Nah misalnya contoh, kenapa sih lu tabu banget sama seks gitu kan, padahal nantinya mohon maaf nih, setelah berkeluarga nanti anak lu nih yang balita itu bakal nanya sama lu. Misalnya contoh, kok adik bisa lahir ya? Ya kan? Ya itu lu harus bisa menjelaskan. Kadang gini bro, kok ibu perutnya gede kan, gitu kan?
mau ngomong bapak sama ibu something gitu kan, gue bingung ngejelasinnya. Kan bisa sebenarnya, bisa dijelaskan dengan cara yang mudah. Iya. Misalnya ibu wanita, bapak laki-laki gitu kan. Kita punya membentuk rumah tangga, jadilah pengen punya anak yang lucu seperti kalian. Seperti itu aja cukup sebenarnya. Kan kayak anak balita itu kan nggak perlu penjelasan yang panjang kali lebar. Ya kan, kemudian inilah bedanya laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau misalnya si anaknya nanya, kok ibu dadanya lebih besar ya, gitu kan? Beda sama ayah. Beda gitu. sama ayah. Ya itu nanti bisa dijelaskan karena ibu perempuan. Kalau perempuan nanti ketika sudah gede nih, nanti dadanya membesar sendiri. Nanti adik juga kalau misalnya adik kan perempuan. Ketika nanti usianya sudah semakin besar, nanti dadanya besar juga. Nah, dada inilah nanti yang bisa nyusuin adik. Kayak gitu kan gitu. Kan itu kan nggak terlalu vulgar banget ya. Vulgar banget. Nah, ini bagaimana cara kita menjelaskannya, maksud gua. Terus kemudian juga nanti sampai alat kelamin pun begitu. Perlahan lah ya. Perlahan kan, memang mohon maaf nih, ada anak-anak yang balita itu kritis betul mengenai alat kelamin. Misalnya kok aku beda ya sama abang begitu kan gitu. Nah, itu ya kita harus jelasin ya, kamu laki-laki, dia laki-laki, kamu perempuan, punya perbedaan alat kelamin, punya perbedaan bentuk, kemudian karakternya juga berbeda, cara mainnya berbeda. Makanya kamu kan mainnya lebih ke arah boneka-boneka yang lucu-lucu gitu. Kemudian kalau abang mainnya yang main bola, yang main berantem-beranteman kayak gitu. Yang laki. Yang laki. Nah, dari situ kan dari situ itu pengarahan seks sebenarnya. Iya, nah, kemudian nanti ketika sudah SD beda lagi. Ketika SD kita sudah harus ajarkan tuh, misalnya contoh, bagian-bagian intim yang tidak boleh dipegang orang. Benar. Nah, enaknya kalau di Islam nih ada batasan. Di dalam Islam itu yang bagusnya. Kalian di dalam Islam misalnya kan ada batasan aurat. Misalnya laki-laki dari pusar sampai lutut begitu ya. Tapi kalau perempuan kan seluruh badan ya, kecuali telapak tangan begitu. Bahkan mohon maaf ada yang wajahnya juga ditutup. Nah, ini kan sebenarnya edukasi seks dari awal sebenarnya. Nah, gitu. Ya artinya kan tolonglah buat para orang tua. Sebenarnya stigma konotatif masalah seks itu sebenarnya penting gitu loh ya, Iya, Boy, penting. ya. Karena ngeri ada hal-hal yang tidak terduga ya, kalian juga bakalan nyesel gitu. Akhirnya gini, misalnya contoh, kita nggak usah ngomong setelah dewasa ya. Tadi kan yang lu maksud itu setelah anak-anak pubertas tuh. Yang lu bilang, wah ini kalau misalnya searching situs yang macam-macam gitu Twitter, kan. sekarang nih Twitter. Twitter banyak lah. Ya, Nah, kok gue lebih paham ya? ya mungkin pengalaman kali lo. Nah, Gue lebih paham ya. mungkin pengalaman kali, kebablasan kali lo. Kameramen juga kayak nih. Nah, misalnya anak-anak yang masih SD nih. Anak-anak yang masih SD juga kita harus ajarkan, tadi gue bilang pola batasan yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Bukan oleh lawan jenis saja ya, tapi oleh orang lain. Karena mohon maaf, kejahatan itu bukan terjadi pada lawan jenis untuk anak SD. Itu kebanyakan mohon maaf ya, lu tahu sendiri ya, pedofil dan lain-lain itu kebanyakan yang sesama jenis. Benar. Gitu ya. Nah, kita harus kasih batasan nih. Maaf nak, kalau ada orang yang memegang badan kamu, terutama daerah misalnya contoh daerah-daerah limpatik kalau di kita ya, daerah-daerah rangsang. Daerah rangsang itu kan misalnya contoh daerah limpatik, lipatan-lipatan badan. Misalnya leher begitu ya, ketiak, lipatan paha begitu. Kemudian wilayah dada. Nah, itu kan sangat tidak boleh untuk dipegang oleh orang lain. Siapapun kecuali keluarga kamu. Nah, itu sudah harus kita ajarkan tuh waktu SD. Kemudian nanti di waktu sudah dia mulai megang gadget, apalagi model mohon maaf zaman sekarang ya, lagi daring begini gitu ya. Nah, itu kita harus kontrol gadget yang dipegang anak kita. Ya misalnya contoh ya, kayak browser, lo nonaktifkan deh gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada YouTube atau apa begitu, dibatasi lah ya. Kan ada pengaturan anak kan. Nah, itu lu kontrol. Jadi tidak semata-mata lu konyol-konyol lu kasih handphone, terus lu cuap-cuap ngomel-ngomelin tanpa ada edukasi pada anak ya, nggak memprotek lah kasarnya. Nggak memprotek ya. Kan intinya kan tugas kita sebagai orang tua itu satu,
mengarahkan, kemudian melindungi si anak. Benar. Jadi perlindungan si anak itu bukannya pada orang lain, tetapi pada kita. Gitu. Iya, pada kita, gimana kitanya juga sih sebenarnya ya. Kalau kitanya juga nyerminin yang oke gitu, ngedukasi sambil mencontohkan ya lebih tepatnya kan. Mungkin si anak, oh iya bokap gue juga bener kok gitu kan. Gitu. Cuman jangan sampai bentang-bentang edukasi gitu kan, bokapnya bentar ya, bapak sama ibu mau Bapak ke belakang dulu gitu ya, ngelihat mau sunah rasul. Oke. Artinya tadi balik lagi kan teman-teman semua, itu sangat penting, edukasi seks itu sangat penting. Tolong jangan dibikin tabu, karena kalau nggak sejak dini kita bakal kecolongan nanti di akhirnya. Nah, oke, kita kelar pembahasan masalah itu. Nah, setelah ya, artinya setelah menjelang nikah. Oke, kita bahas yang lebih dewasa lagi nih, lebih keringetan lagi kayaknya bahasanya. Setelah menjelang nikah nih, itu ada istilah bahwa seks itu sebagai kebutuhan, dan seks itu sebagai konotatifnya adalah candu dan harmonis dalam rumah tangga. Oke. Gitu kan. Nah, kira-kira stigma itu seperti bener nggak sih? Banyak di masyarakat kan, wah, gua kalau nggak itu kayaknya sama ini gua agak kurang harmonis nih dari sisi satu lainnya kan. Nah, di satu lainnya dari seorang mungkin wanita dan laki-laki ya, katakanlah. Satu lagi, aduh, gue udah capek kerja nih, gitu segala macem. Terus juga harus melayani segala macem, ya lu ngertiin gue lah. Iya. Gitu. Seberapa pentingnya sih? Apakah memang menjamin suatu keharmonisan atau memang kecanduan juga gitu? Oke. Sebenarnya sih mengenai apa namanya pernikahan gitu ya. Kalau gue sih mengarahkan memang pentingnya marital compatibility. Mohon maaf nih gini ya, nanti di dalam dunia psikiatri atau kejiwaan gitu ya, udah banyak kok cara mengetes pasangan kita modelnya kayak gimana, karakternya seperti apa. Oh ada dong. Ya? Bahkan di dunia terapi holistik ya, tradisional, kita punya terapi kejiwaan kan, kita paham kejiwaan orang itu seperti apa. Nah, mohon maaf, di ilmu psikiatri ada grafologi. Grafologi itu cara melihat karakter seseorang lewat tulisan tangan. Kalau lu misalnya nggak mau capek-capek ke psikolog misalnya untuk apa namanya. Nah, sebenarnya kan karakter orang itu ada 3 sebenarnya. Ya, karakter orang itu ada 3 zona. Karakter pertama orang yang zona atasnya kuat, jadi lebih kepada ide, pemikiran, ya kan. Ada orang yang mohon maaf kepada keinginan hasrat kuat, itu zona tengah. Nanti ada yang zona bawah nih, zona bawah itu libidonya kuat, energinya tinggi. Wih, haus ya? Ya haus. Oke, nah jadi gue melihatnya begini. Apakah pasangan ini si A dan si B itu sudah cocok atau belum, gitu kan? Kalau misalnya belum cocok, memang sebenarnya tidak ada yang cocok dengan valid sempurna begitu. Tapi bagaimana si pasangan ini yang akan menikah ini dia bisa tahu nih pasangannya orang yang seperti apa, sehingga nanti sama-sama nauin gitu ya, sama-sama nauin. Itulah pentingnya marital compatibility di awal sebelum nikah. Kalau kita sebut program pranikah. Tetapi permasalahannya di Indonesia ini program ini tidak jalan. Tidak jalan karena mohon maaf ya, nggak peduli, bukannya nggak peduli, lebih kepada nggak peduli atau bahkan mohon maaf program-program seperti ini tuh kayaknya tidak booming deh, mungkin orang juga nggak tahu. Mungkin sebagian orang paham, sebagian enggak kali ya, gitu. Cuman nggak begitu ambiar banget gitu ya. Terus gua bilang kan tadi lu tanya bagaimana nih, apakah seks itu sebagai kebutuhan atau candu gitu ya, atau apa namanya memang harus benar di ini gitu ya. Nah, kita harus paham dulu nih ya, apakah pasangan kita adalah tipe orang yang memang tinggi kebutuhan seksnya, libidonya, atau mohon maaf yang biasa-biasa saja, atau yang rendah, yang males-malesan gitu, udah sekedarnya gitu. Itu ada. Makanya gua bilang nanti kita ke tahapan yang selanjutnya, berapa kalikah dalam seminggu atau sebulan
hubungan seks yang baik begitu kan? Ya nanti ada jawabannya itu dari situ. Kan percuma juga misalnya contoh pasangan lo yang ini juga jadi permasalahan di dunia pengobatan yang gua jalani selama ini. Banyak kan gini, mohon maaf, ada yang contoh mohon maaf hypersex gitu ya. Ada yang hypersex misalnya nggak cuma laki-laki loh yang hypersex tadi, perempuan juga ada. Ada si laki-lakinya dingin begitu kan. Perempuannya agresif gitu. Perempuannya agresif, dominan. Nyeruduk mulu gitu ya. Iya, nyeruduk mulu. Nah, ada. Wah, itu walaupun jarang tapi ada ya. Tapi itulah yang akan jadi permasalahan nantinya. Karena mohon maaf nih kepuasan itu kan korelasinya beda-beda ya enggak? Iya, kepuasan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyelaraskan antara suami istri itulah yang si konsultan atau sebagai terapis PR kita tuh gitu. Inilah yang mohon maaf selama ini juga nanti jadi permasalahan dalam rumah tangga. Karena gua bilang kita membangun rumah tangga ya walaupun dengan niatan membangun sebuah keluarga gitu kan, membangun tali silaturahim, mempersatukan keluarga A dengan keluarga B. Tapi sebenarnya gua bilang faktor yang paling terpenting dalam membangun rumah tangga adalah mohon maaf seks. Iya. Ya makanya kan mohon maaf, lu nikah itu wajib dikarenakan apa? Lu sudah tidak bisa lagi membendung libido dan hasrat lu gitu. Benar. Setuju sih gua. Supaya juga tidak melakukan seks di luar nikah ya. Di luar nikah, di luar batas juga gitu. Melakukan seks nggak boleh, mijet boleh kali mijet. Mijet boleh kali. Mijetnya jangan hilap. Mijet tuh boleh. Mijet nggak boleh, gitu kali ya. Lah, mijet nggak ada salahnya bro. Iya, kalau sama jenis ya. Oke, artinya kan balik lagi kan ke kebutuhan seks antara di keluarga itu memang naik turun kali ya bro ya. Bisa dikatakan kadang si istrinya ayo dong menggebu-gebu kan. Gue udah lama nih nganggur gini segala macem. Ada kalanya juga si suami juga sama gitu perilakunya gitu terhadap istri. Nah untuk menyikapi itu kira-kira gimana nih? Apakah saling bahasanya tuh saling mempercayai, artinya ya udahlah mungkin suami gue kecapean kali. Atau misalkan wah bini gue juga lagi mau gimana caranya kita harus ngelayanin gitu kan segala macem gitu. Edukasinya seperti apa ya? Artinya mungkin teman-teman supaya juga bisa saling harmonis perasaannya gitu ya. Sebenarnya kan seks itu selain daripada percintaan juga pengorbanan kan. Benar. Ya. Artinya gini, kalau gue melihatnya karakter dulu, cowok itu sebenarnya, mohon maaf nih, cowok itu dia bisa bersinar terang setiap hari karena dia kalau di dalam dunia holistik, dia sifatnya lebih kepada matahari. Matahari itu kan mohon maaf nih, banyak diskonnya. Matahari itu kan bisa menyinari dunia itu kan setiap hari. Ya, jadi mohon maaf. Kalau cowok itu berhubungan seks itu bisa setiap hari, bisa. Kemudian tapi kalau cewek gimana? Cewek ada masa yang tidak bisa, ada masa bulan sabit kan? Iya paham. Ada masa bulan sabit yang mana seminggu dia itu libur, ya libur. Menstruasi kan. Nah kemudian ada seminggu di masa dia ovulasi, bulan purnama dilambangkannya, seminggu saja dalam waktu 1 bulan. Nah kemudian kalau kita bedakan, cowok itu kalau misalnya dia normal, sehat begitu dikatakan sehat, dia 1 hari berhubungan seks, besoknya udah hilang. Rasanya sudah hilang. Jadi berhubungan seks malam hari, besoknya udah hilang. Tetapi kalau cewek enggak. Terus tuh terbayang ya. Kalau cewek 1 kali klimaks, 1 hari klimaks, dia bisa seminggu dia bakal kebayang gitu ya. Dia ya udah puas gitu, udah bukan kebayang, udah puas. Jadi dalam waktu misalnya sekali seks di hari Selasa misalnya, sampai hari Selasa akan datang, dia puas sudah, karena kalau sudah seklimaks. Ya, udah nanti terpenuhi lah ya. Nanti ada pertanyaan lagi, klimaks apa enggak? Kalau ya itu nanti lagi pertanyaan. Permasalahannya soalnya nanti ada penyakit seksual juga kan gitu. Oh ada juga ya? Ada dong. Nah nantilah kita bahas.
Artinya kalau cowok yang sehat normal lu bisa setiap hari. Setiap hari untuk berhubungan seks. Nah, tadi pertanyaan lu bagaimana nih kalau misalnya gue lagi pengen tapi bini gue lagi apa? Nggak mood lah. Nggak mood gitu kan. Ya satu, lu komunikasi. Hubungan rumah tangga itu adalah pola komunikasi dong. Ya. Nah, kalau memang dia apa namanya tidak bisa betul ngelayanin lu gitu, ya lu biarkan dia istirahat dulu, dia pijat dulu begitu kan, tidur dulu, atau mungkin nggak harus pada malam itu. Iya. Berhubungan seks itu kan bisa 24 jam bro. Wih, apotek kalah ya? Ya apotek kalah dong. Artinya berhubungan seks itu ya bisa 24 jam. Artinya kita biarkan dulu istri kita atau suami kita tidur dulu. Biar rileks lah ya. Biar rileks dulu. Nanti malam-malam kita peluk-peluk begitu. Bikin suasana. Nah, ini lagi yang tahap kedua. Seks itu tidak tadi kan komunikasi kan, kemudian apa namanya memberikan pengorbanan sedikit waktu. Ya kemudian yang ketiga apa? Lu kasih foreplay dong. Berikan rangsangan dong. Kan tadi gue bilang tadi ada anak kecil yang tadi kita bahas tuh, ada anak kita ngajarin anak kecil, anak-anak kita waktu SD apa namanya daerah-daerah intim yang tidak boleh dipegang oleh siapapun begitu kan. Nah, itu yang kita rangsang suami kita, istri kita gitu, daerah-daerah rangsangnya. Daerah rangsang itu kan daerah-daerah limfatik, di mana terkumpul kelenjar limfatik di daerah situ. Contohnya di daerah ketiak, dada, ya kan, daerah selangkangan, leher, telinga. Jadi pengen cepet-cepet balik. Makanya mohon maaf, seks itu bukan lu kayak mohon maaf kayak apa namanya hantam kromong gitu, enggak. Lu seks itu ya kan ada foreplaynya dulu gitu kan, buat gairah dulu. Mana tahu mohon maaf orang yang tadinya capek ya kan, lu kasih foreplay yang hot gitu kan. Mungkin atau bisa nonton video bareng. Gue sih nggak menyarankan itu ya, gue nggak menyarankan itu. Takutnya video kartun. Oh, gitu video kartun kan. ya. Gue nggak menyarankan ke arah video yang itu ya, soalnya nantinya mohon maaf nih. Soalnya nantinya nggak sehat lagi apanya psikisnya. Oh gitu ya? Iya, nanti mohon maaf ada kecanduan di situ. Kan makanya ada keburukan dari film porno kan. Dari film porno itu ada kecanduan dan lain-lain yang itu sebenarnya juga mohon maaf nggak boleh. Nah, itu juga kita harus hindari. Nah, berhubungan dengan anak tadi nih ya, itu kan mohon maaf. Kita juga harus tahu anak kita pubertas loh. Oh iya, benar. Anak pubertas tuh belum kita bahas. Iya, makanya ini yang kan paling berat tuh. Makanya gini bro, artinya kan kalau kita tidak mengedukasi sejak dini gitu kan, orang tua juga kan nggak tahu nih anakku udah puber apa enggak. Iya. Terus juga yang dikhawatirkan dari orang tua adalah anjrit bro, kalau anak laki sih is fine gitu kan, lu bodo amat, toh lu bakal tanggung jawab atas apa yang lu lakuin. Kalau cewek bro, iya hamil. Kalau udah begini, nggak mungkin dibalikin. Itu bro masalahnya. Kalau di dalam dunia Islam ada akil balik. Iya. Nah, kalau di dunia psikiatri kejiwaan kita sebutnya pubertas. Kapan sih gitu ya? Kapan sih? Nah, kalau cewek dia lebih cepat bro daripada cowok. Oh gitu. Kalau cewek itu di umur 9 sampai 11 tahun. Sudah menstruasi? Ya, arah mau ke pubertas. 9 sampai 12 tahun, arah mau ke pubertas. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki itu sekitar umur 12 sampai umur 14 tahun. Ngimpi ya bahasanya ya? Ya, kita harus tahu dulu nih, apa namanya, cewek dulu apa cowok dulu nih? Cewek dulu ya. Kalau cewek, dia biasanya agak lebih kelihatan agak depresi, penyendiri ketika sudah mulai pubertas. Kemudian dia apa namanya, ya penyendiri lah, biasanya dia ceria gitu kan. Tetapi sama kita orang tuanya mulai langsung masuk kamar kalau pulang dari sekolah atau apa. Kemudian juga kalau cewek kan ketahuan dari apa namanya, postur badannya gitu kan. Ada yang postur badannya langsung pertumbuhannya langsung cepat. Nah, ini adalah kita bisa melihat pubertas di situ. Terus kemudian juga nantinya ditambahi dengan adanya menstruasi dan lain-lain. Nah, itu sudah harus kita beritahukan ya, tentang bahaya-bahaya apa namanya, seks. Begitu kita harus beritahukan
apa namanya hubungan intim itu seperti apa, kenapa kamu menstruasi, begitu kan? Karena menstruasi ini adalah indung telur yang nanti tersimpan di rahim kamu, yang harus kamu jaga, begitu kan? Karena ini nanti bisa punya anak. Makanya mohon maaf, kamu harus jaga jarak dengan lawan jenis, gitu. Karena baiknya, ya misalnya seperti itu ya, baiknya apa namanya hubungan itu setelah pernikahan dan lain-lain. Nah kalau laki-laki ya laki-laki lebih ya misalnya kalau laki-laki itu energinya lebih tinggi, ya tentu saja tadi postur tubuhnya juga lebih cepat kan gitu, dari suara juga ketahuan. Ekspresinya sih kalau pada laki-laki ekspresinya itu lebih meledak-ledak gitu ya? Ya lebih meledak-ledak ya, ya apa namanya libidonya lagi lebih tinggi dan lain-lain, dan itu ya kalau kita kan mohon maaf akhirnya kan kita bisa mengarahkan. Misalnya kalau laki-laki yang di umur 12 sampai 14 kita arahkan dia ya udah lu bang main bola, main bulu tangkis, yang olahraga. Hal-hal yang positif lah ya. Akhirnya kan mohon maaf energi vitalitasnya tersalurkan. Karena mohon maaf energi vitalitas inilah yang nantinya kan dipakai untuk kalau misalnya tidak tersalurkan, tersimpan di dalam tubuh, ini kan nanti menumpuk. Nah ini yang bahaya. Iya, dia nyari-nyari bahan, anjrit gua ada kentang begini. Ya, gitu permasalahannya yang paling berbahaya pada umur-umur segitu adalah kalau cewek jarang ya. Kalau cewek, kalau laki-laki karena dia setiap hari dia memproduksi sperma, begitu. Yang paling berbahaya tentu saja bagaimana menumpahkan sperma tersebut karena energi vitalitasnya tidak tersalurkan kan begitu. Ya nantinya bahayanya apa? Masturbasi, bro. Iya dong. Nah itu juga bisa kita lihat kalau misalnya anak-anak kita lama di kamar mandi, ya kan, di tempat tidur, gosok ya. Nah ini kita harus apa namanya mulai ini gitu. Ya arahkan, lu main bola deh, lu olahraga deh, atau lu cari kesibukan. Atau mijet. Anak segitu mijet duit dari mana, coy? Ya artinya kan oke lah, tadi dari sisi orang tua yang mengajarkan dan mengedukasi ya. Kadang kan ada orang tua yang tidak mengedukasi gitu, ya bodo amat deh gitu. PR kan di situ, bro. Sangat PR di situ. Ya makanya ini kan program ini moga-moga bisa mengedukasi para orang tua juga kan. So lu sebagai orang tua tugas lu supaya tidak kebablasan nih. Mohon maaf, jangan sampai terjadi kasus-kasus tindakan asusila. Ya ini yang bahaya lah, hati-hati. Apalagi terjadi pada anak-anak di bawah umur gitu kan itu. Banyak banget kasusnya, bro. Banyak banget. Kalau dibahas masalah itu manjang 2 hari kita bisa nonton. Dan lu menyerahkan itu ke sekolah juga percuma. Iya. Mohon maaf nih, gue mohon maaf ya. Ini gue bukan apa ya namanya ya, memburuk-burukan sekolah asrama ya. Tindakan asusila yang terbanyak kebanyakan di pondok. Itu lu ngomong pondok lagi. Gua takutnya nanti masalah sama Ustadz sama Kiai nih. Korelasinya banyak dong. Ya, gue bilang asrama lah. Iya, samaan. Ya, tindakan asusila itu paling banyak terjadi di ya itulah. Ya katakanlah itulah. Nah, lu mohon maaf ini anak kita bandel apa segala macam misalnya ya. Kalau gue sih gua nggak pernah ngomong anak bandel. Gua ngomong memang karakternya seperti itu. Karena memang anak-anak yang karakternya hiperaktif atau lain-lain nanti punya bakat yang lain lagi gitu. Lu menyerahkan ke pondok ya oke sih. Cuman kan lu menyerahkan anak ke pondok atau ke asrama sebenarnya bukan anak yang tanda kutip negatif. Berarti kan lu cuma melarikan diri, melepas tanggung jawab gitu ya kan gitu. Karena sebenarnya pola asuh itu ada di lu. Nah, yang akhirnya apa ya, banyak sekali kasus-kasus asusila, kekerasan di mohon maaf tempat-tempat seperti itu, di sekolah-sekolah yang seperti itu. Kadang gini, bro. Kalau kata gue, menurut lu nih, perlu nggak sih edukasi seks di antara sekolah-sekolah? Wah, sangat perlu dong. Perlu ya? Perlu. Karena gini, di negara-negara maju itu ada, bro. Kurikulum itu ada. Ya ada. Di Indonesia kan mohon maaf ya, karena ya pola budaya normatif susah dan juga lain-lain. emang bener. Iya, jadi kalau lu nggak ajarkan sejak dini begitu ya, tentu saja ini PR-nya kalian para guru ya. Kemudian juga bimbingan konseling gitu kan. Sekarang kan mohon maaf, guru bimbingan konseling
tapi dari guru biasa, bukan Iya. dari psikolog, dari Iya. psikiatri. Adapun guru BK paling yang kasus-kasus Iya. bandel doang. Bandel doang. Iya. Artinya kan guru BK sebenarnya guru BK itu mengkonseling si anak. Itu bukan hanya pas bandel. Iya. Sepanjang ada mata kurikulumnya, pendekatan apa yang terjadi sama kamu, apa yang terjadi sama teman kamu, itu kan harus didatengin si anak gitu. Iya, benar. Artinya kan mohon maaf nih, kalau semua terlibat begitu dan pendidikan seks baik begitu, ada di rumah tangga, ada di sekolah, ada. Gua rasa tindakan asusila tuh nggak ada. Terus kemudian ada mungkin lebih meminimalisir, kali ya. iya. Gitu. Cuman ya begitu ya. Artinya balik lagi ke pokok masalahan buat Pak Sutri. Pak Sutri. Kapan sih Heeh. waktu yang tepat? Kapan sih waktu yang tepat? Yoi, subuh kah? Apa badak juhur? Apa pas tahajud? Oke, cakep. Kapan tuh? Cakep pertanyaannya. Sebenarnya gini, ya sebenarnya kita kalau di dunia pengobatan tradisional ya, karena gue kan dari dunia holistik ya, tentu saja gue lihatnya dari dunia pengobatan tradisional. Sebenarnya waktu seks yang terbaik itu ada apa namanya, mohon maaf, ada beberapa organ yang ibaratnya terlibat dengan hubungan intim. Ya, misalnya jantung itu berkaitan dengan syahwat, semangat. Ya, kemudian ginjal berkaitan dengan hormonalnya. Ya, sperma, ovum itu kan nantinya tanggung jawab dari ginjal tuh kalau kita di dunia holistik. Kemudian ada tri pemanas. Kemudian juga nanti ada apa namanya, paru-paru yang bertanggung jawab terhadap energi lo. Okay. Nah, kita artinya langsung nih kita ke jam-jam kerja organ tadi. Jam kerja organ tadi misalnya jantung jam 11 sampai jam 1 siang malah. Berarti jam 11 sampai jam 1 siang boleh hubungan seks ya? Boleh. Boleh. Itu bahkan tingkat syahwat lu lagi tinggi-tingginya. Ya, kemudian kalau mulai beranjak sore ya sekitar jam mohon maaf dari jam 5 sampai jam 7. Ya, kemudian itu bisa nggak berhubungan seks? Bisa. Ya, bisa sekali gitu. Makanya berhubungan seks nggak harus malam. Tentu saja nanti ada tri pemanas ya. Tri pemanas itu sekitar jam, mohon maaf, dari jam 9 sampai jam 11. Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Makanya jam 9 sampai jam 11 malam itu waktu yang lumrah sebenarnya. Waktu yang lumrah dipakai untuk berhubungan intim. Kemudian nanti ada ketika energi organ paru-paru lu sedang meregulasi energi lagi baik-baiknya. Itu kapan? Ya, itu ketika jam tahajud. Dari jam 3 sampai jam 5. Ya, sepertiga malam lah kalau kita bilang ya, dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Ya, jadi jam-jam itulah yang kita pakai untuk berhubungan ya. Bagus untuk berhubungan intim. Tapi tentu saja ya, lagi-lagi pola komunikasi. Ya, pola komunikasi yang baik antara lu sama istri lu atau sama pasangan lu gitu kan. Dan juga mohon maaf, tentu saja kapan waktu yang tepatnya lu yang menentukan kan gitu. Mungkin dilihat, wah kayaknya asik nih suasananya. Kayaknya asik nih suasananya, jadi nggak mesti harus malam. Jadi jangan terdoktrin jam segitu gitu. Jangan. Kalau misalkan ada momen, oke nggak? Oke banget. Oke, misalnya lu lagi energi lu lagi tinggi-tingginya gitu kan. Jam sore misalnya kan, jam sore tadi yang gue bilang ya, jam 5 sampai jam 7 lu energi lu lagi tinggi-tingginya. Lu mau berhubungan intim ya boleh aja. Kalau misalnya ya nggak ada anak-anak kan gitu. Jangan sampai lu boleh sore asal jangan puasa. Ya artinya kapan aja boleh lah. Kapan aja boleh. Apalagi tentu saja kalau kita lagi dalam program kehamilan. Nah, kalau dalam program kehamilan lu cari waktu 2 minggu setelah menstruasi tuh. Setelah menstruasi tadi kan gua katakan ada bulan purnama kalau wanita ya. Ada bulan purnama pada wanita. Bulan purnamanya pada wanita atau lagi masa suburnya pada wanita itu ketika 2 minggu setelah haid ya. Masa subur lah ya. Masa subur ya. Jadi benar-benar matang itu ovum berada di rahim. Nah, itu siap dibuahi. Mas, aku lagi subur nih. Bahasanya perutnya lagi menunggu kehangatan.
Oke. Tadi kita bicara tentang kapan waktunya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kadang seorang istri merasa tidak puas atau merasa tidak terpuasi dengan pelayanan seorang suami. Cakep. Kadang nih ya, ada laki-laki yang bilang, aduh, gua harusnya mengkonsumsi obat kuat. Oke. Ya kan, biar gue strong segala macam. Atau ada trik tertentu sih yang memang harus tanpa obat-obatan itu ya. Cakep. Apa ada yang lain gitu, entah olahraga segala macam gitu. Nah, cakep. Gimana sih Bu? Ya, bismillah. Tentu kalau masalah seks itu kita harus lihat dulu permasalahannya apa. Permasalahannya ada pada si perempuan atau ada pada laki-laki. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya dua nih. Ada dua. Ada ejakulasi dini dan lemah syahwat. Beda, coy. Oh, beda? Beda dong. Okay. Ada ejakulasi dini atau lemah syahwat. Ejakulasi dini itu metu, ya. Asal nempel keluar gitu. Asal nempel keluar. Peltu. Asal nempel metu. Ya. Nah, itu ejakulasi dini. Okay. Ada lemah syahwat. Kalau lemah syahwat letoy. Oke. Kalau ejakulasi dini mah tegangnya kenceng. Kalau ejakulasi dini itu tegangnya kenceng, tapi mohon maaf, ketika nempel dia udah cerot gitu kan. Ketika nempel udah cerot, kenapa harus cerot gitu ya? Pelsa, nempel basah ya. Nah, itu ejakulasi dini. Oke. Kemudian kalau pada perempuan nggak klimaks lah ya. Okay. Nah, kita jawab nggak klimaks. Tentu saja kayaknya bakal dibahas di sesi lain, ini bakal panjang. Lu undang lagi deh gue. Kayaknya ini bakal panjang kalau misalnya kita bahas sesi ini per jenis penyakit ya. Misalnya ejakulasi dini bagaimana, lemah syahwat bagaimana, terus klimaks bagaimana ya kan. Kalau gua rasa sih semua ya, yang terpenting sebenarnya adalah psikis lu dulu yang lu bangun. Psikis lu dulu yang lu bangun, kejiwaan lu dulu yang lu bangun. Ketika mental lu sudah baik, sudah up, itu akan apa namanya, akan terbangun dengan baik juga. Okay. Kemudian lu menjaga pola makan. Okay. Menjaga pola makan di sini apa? Antara ya nanti kita bahas ininya ya sesuai kategori penyakit, tapi ini gua secara umum aja ya. Antara asin dengan yang pahit. Ya, antara asin dengan yang pahit secara rasa ya. Kemudian antara mineral air dengan makanan daging-dagingan yang bersifat panas, itu harus balance. Itu dari makanan, ya, dari asin dan pahit, kemudian mineral air dan hewan darat yang sifatnya panas itu harus balance. Begitupun buah, nanti buah yang sifatnya dingin dan buah yang sifatnya panas juga harus balance. Kemudian tentu saja ada olahraga, ya, ada misalnya kalau di dunia senam ada senam kegel, ya kan, ada cikung senam pernafasan begitu ya. Bahkan mohon maaf lu nge-gym itu baik untuk untuk seksualitas lu, daya seksualitas lu. Terutama yang lu harus latih adalah tentu saja kalau dari kaki bagian dalam sampai ke ke paha. Itu yang lo harus latih, dan juga daerah perut. Itu lo harus latih. Dengan pernafasan, dengan olahraga itu tentu saja gerakan-gerakan itu kan secara tidak langsung lu nggak perlu melatih itu dengan sendirinya akan terjadi begitu. Terbentuk lah. Iya. Jadi nggak harus dengan obat kuat juga ya bro ya. Kalau sudah sampai ke tahap yang betul-betul memerlukan, boleh. Obat kuatnya lebih baik kalau gua sih herbal ya. Herbal ya. Ya tentu saja kalau ini kan kalau obat kuat lebih ke arah lemah syahwat. Ya bukan ejakulasi dini ya. Kalau lama juga. Ya, kalau ejakulasi dini itu nantinya obatnya lain lagi tuh. Nah, kalau lemah syahwat misalnya letoy begitu, itu ya nanti obat kuatnya kalau di dalam kedokteran nanti ada Viagra. Sebenarnya itu obat pemacu jantung. Obat pemacu jantung yang kadar kafeinnya tinggi. Nah, makanya tadi kan ada pahit ya. Makanya pahit itu nanti buat ke arah libido. Pahit.
tetapi asin buat ke arah apa hormonal. Oke. Nah, kalau makanya kalau gue sih ya minum herbal pahitan itu bagus buat orang-orang yang syahwatnya kurang begitu. Kemudian juga kopi juga bagus karena kafeinnya tinggi. Karena ketika jantung lu sudah terpacu, tentu saja ini lu kuat. Oke. Ya gitu. Tetapi kalau misalnya pengen lebih lama lagi, lain lagi tuh. Kalau pengen lebih lama lagi, herbalnya tentu saja ada herbal yang lain. Oke. Kalau gue sih kalau pengen lebih lama nanti psikisnya gue bentuk, kemudian juga mohon maaf ya tadi dengan senam atau olahraga itu baik betul ya. Walaupun ada herbal dan penanganan lainnya. Kalau memang udah parah ya. Oke, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya dari mulai edukasi seks dari dini sampai cara yang sudah pranikah ya, setelah nikah segala macam. Kita sudah ngebahas semua, jadi teman-teman bisa nyimpulin dan para orang tua pun bisa menyimpulkan bahwa pentingnya edukasi seks ini untuk anak dan untuk di lingkungan sekitar juga ya, artinya tidak terkhusus di keluarga doang. Oke, mungkin ada closing statement dari si Futom nih buat edukasi teman-teman juga nih. Oke. Buat masalah seks. Buat masalah seks ya, kesimpulan yang tadi kita bicarakan aja ya. Kalau gue karena pendekatannya terapi itu ada 3 ya. Terapi fisik, terapi herbal, dan terapi kejiwaan. Tetapi sebenarnya yang paling terpenting adalah kejiwaan. Atau kita sebutnya psikis kalau zaman sekarang. Nah, karena apa? Ya karena apa? Buah dari pikiran itu adalah kesehatan. Buah dari pikiran adalah kesehatan. Namun pikiran tumbuh dari keadaan tubuh lu. Pikiran tumbuh dari keadaan tubuh. Maksudnya gini, ketika lu bermasalah dengan psikis, tentu saja kesehatan lu bermasalah. Tetapi kalau misalnya kesehatan, tapi juga begitu imbal baliknya, kalau kesehatan lu juga bermasalah, maka pikiran lu pun menjadi bermasalah, emosionalnya bermasalah. Nah, untuk menjaga itu ya kita harus bangun harmonisasi kehidupan yang betul-betul. Makanya balik lagi tadi saran-saran gua adalah ya kita memahami karakter, gitu, memahami kejiwaan kita, begitupun dengan anak-anak kita. Kita harus paham kejiwaannya. Apakah anak-anak kita butuh pendidikan yang seperti apa? Balik lagi lu jadi orang tua yang cerdas. Makanya ilmu parenting itu sangat penting. Penting juga ya. Ilmu parenting, ilmu menjadi orang tua sangat penting. Kemudian program pranikah sangat penting. Kemudian nanti ketika sudah berumah tangga, apa yang diinginkan oleh istri lu sudah paham, begitu kan? Apa yang diinginkan oleh suami lu juga sudah paham. Kadang-kadang kalau misalnya mohon maaf nih, kalau rumah tangga yang baik sebenarnya nggak perlu komunikasi. Rumah tangga yang baik itu bahkan tidak perlu komunikasi ketika permasalahan seks. Ketika melihat suaminya agak gerah-gerah dikit misalnya gitu, si istri udah ngerti, oh ini mah minta. Misalnya kalau ada istrinya mohon maaf sudah pakai baju merah begitu kan, ada renda-rendanya dikit gitu kan, kemudian agak-agak ya itulah pokoknya buat kita ini seksi banget nih bini gue, ini mah bakal minta nih gitu kan. Jadi nggak perlu komunikasi sebenarnya. Tetapi ya tetap kejiwaan itu betul-betul penting. So lu jaga emosi, jaga pikiran lu ya, dengan pikiran yang harmonis, yang balance, yang seimbang, kemudian nutrisi yang seimbang, balance gitu ya, semua akan baik-baik aja. Sekali lagi terima kasih nih si Futom udah dapat hadir di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, nantikan lagi video selanjutnya dari Sudut Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.